Pada penjelasan sesi berikut ini, kita akan coba membicarakan atau mendiskusikan lagi mengenai kertas kerja ketiga di compliance test yang disebut sebagai risk measurement. Jadi dari hasil penghitungan atau analisis terhadap proses key control tadi yang disampaikan di video kedua, kita akan membahas mengenai bagaimana kemudian menganalisis level resiko terhadap hasil tadi. Nah, biasanya kertas kerja yang nanti digunakan itu adalah menggunakan kertas kerja seperti yang saya share ini. Nah, dalam kertas kerja ini kita menyebutnya sebagai risk measurement analysis ya. Jadi di risk measurement analysis ini sebenarnya kita mencoba menggrab ya dan juga apa istilahnya itu memberikan pengukuran yang lebih lebih jelas, lebih clear begitu dan nanti pendekatannya lebih ke grafis sehingga mudah dimengerti mengenai level resiko tadi. Nah, mungkin sebelumnya kita rewind sebentar. Tadi di analisis terhadap key control kita sudah mengetahui key control analysis dan juga risk levelnya. Nah, ketika risk level itu sudah ketemu, biasanya nanti kita akan pakai di sini. Nah, jadi kita copy paste di sini. Tapi ini akan menggabungkan beberapa hasil analisis di kertas kerja sebelumnya. Nah, mari kita lihat bentuknya. Yang pertama kita punya COVID proses. Ini jelas ya. Ini urutan dari COVID proses yang dilihat di situ. Key log, key control prosesnya sudah kita akan ambil dari sisi hasilnya saja. Tapi yang kita grab dari tetap ke COVID prosesnya yang direpresentasi oleh domain dan subdomain yang ada di standar internasional COVID. Nah, nanti kita harus list lagi, ini ada PO1 sampai monitoring evaluation, gitu, semua domain kita taruh di situ. Nah, kemudian ini kita bisa lihat ini ada importance, ya. Important itu berarti ini level pentingnya domain itu yang tadi kita kasih indeks, gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini indeksnya bisa angka 5, bisa angka 4, bisa angka 3, mungkin juga bisa angka 2 atau 1. Nah, gitu. Jadi ini kita bisa memperlihatkan level atau level yang diberikan oleh seorang auditor untuk setiap domain proses COVID-nya. Nah, ini hati-hati juga important ini menunjukkan nanti pasti akan ada pertanyaan prakteknya dari top management. Apakah tanda kutip kita melihat di perusahaan atau organisasi yang sedang kita tangani pekerjaan auditornya itu bagaimana persepsi kita terhadap komponen-komponen yang signifikan itu akan berimplikasi pada perusahaan. Nah, kemudian setiap komponen ini setelah diberikan nilai indeks atau bobot tadi, itu kemudian kita taruh maturity level-nya masing-masing. Jadi maturity level yang tadi di kertas kerja pertama itu kita taruh di sini. Jadi nanti ada angka 1,5, 1,1 dan seterusnya. Jadi itu semuanya akan dimunculkan. Ya, jadi ini tingkat level tingkat level resiko yang nanti muncul ke depan atau tingkat fragile-nya seperti apa. Nah, kemudian di sini ada proses dan proses weight. Nah, ini diambil dari kertas kerja yang di kontrol ya, di control key atau kontrol prosesnya. Nah, kita ambil angkanya juga sama dan kemudian dari situ kemudian kita membuat another classification yang mengarah kepada biasanya 3 level resiko ya. Nah, resiko pertama itu adalah high risk yang direpresentasikan dengan warna merah, kemudian medium yang kuning dan yang low ini yang agak orange gitu ya. Nah, ini untuk nanti membuat klasifikasi bagaimana setiap domain proses itu, complete proses itu punya eh, semacam kategori terhadap jenis resiko. Nah, pasti pertanyaannya kemudian adalah seberapa bagaimana cara memperhitungkan nilai status ini ya, kemudian bisa diklasifikasi menjadi high, kemudian ada yang menjadi medium dan low. Nah, biasanya itu tidak kemudian semuanya di rata-rata, tapi status ini biasanya representasi dari proses dan proses weight, gitu ya, dari key prosesnya. Nah,
important itu hanya untuk menunjukkan level confidentiality atau tingkat kepercayaan dari auditornya. Maturity ini nanti ini adalah nilai yang dibandingkan. Nah, jadi maka katanya kalau dilihat di grafiknya ini, yang dibandingkan nanti adalah maturity level sama risk-nya. Jadi bukan digabung antara atau di rata-rata antara maturity proses dan proses weight-nya, tapi dibandingkan antara maturity level dan risk. Nah, dalam proses ini berarti kolom maturity ini dianggap independen, kemudian yang proses dan weight ini kemudian di rata-rata. Ada boleh pendekatan ya. Ada yang mengatakan boleh di rata-rata, jadi proses ditambah dengan weight, kemudian dibagi 2 begitu. Kemudian ada juga yang mengatakan dijumlah saja, sama aja. Jadi semacam dijumlah antara proses dan proses weight. Nah, nanti nilainya itu kemudian kita akan punya nilainya dan kemudian nanti kita membuat sendiri. Nah, seorang auditor nanti melihat height itu seperti apa. Tapi praktek terbaiknya paling mudah adalah sebenarnya di importance ini. Important ini punya nilai penting bahwa itu ada relasinya dengan status. Jadi biasanya begini, ketika suatu nilai di importance itu diberi angka mendekati, biasanya yang dipakai memang satuannya 1 sampai 5. Misalnya di angka 4 sampai 5, ini biasanya yang riskan terhadap risiko tinggi. Jadi kalau risiko tinggi itu maknanya kalau itu tidak ada berarti secara signifikan akan mempengaruhi proses bisnis atau kesuksesan dukungan teknologi informasi terhadap pencapaian tujuan organisasi lah begitu ya. Nah, misalnya di important itu 5 dan kemudian ternyata hasil dari proses dan weight itu dijumlahkan itu tinggi terhadap yang lain, maka dia otomatis high. Jadi ini tidak hanya sekedar klasifikasi kayak kumlot atau tidak begitu ya, tetapi ada feeling-nya, ada subjektivitas atau expert judgment dari si auditornya. Nah, nanti kita harus melihat itu. Sama juga nanti penentuan. Jadi hampir-hampir penentuan high dan medium itu kalau kayak di Excel-kan itu hampir-hampir tidak bisa seperti langsung otomatis dibikin formulanya yang fix gitu ya. Jadi harus penuh dengan perhitungan tertentu. Nah, sama. Jadi kalau ini misalnya kita ngambil di jumlah, nanti kita harus cek dulu. Oh, kalau dia kategorinya 5 berarti high. Bisa jadi semacam ini. Proses dan weight-nya itu tinggi. Ya, ini contohnya yang nomor 4 ini. 0,6 sama 3,3 itu kan dijumlah sekitar 3,9 mendekati 4, tapi dia 5. Nah, tapi karena dia kurang dari 4 meskipun mepet ya dia masih di level medium. Nah, dan seterusnya. Jadi itu akan terjadi sedemikian rupa. Ya, jadi kemudian itu nanti hasilnya akan skornya akan dimasukkan dalam dalam grafik seperti ini. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa kalau maturity level-nya itu ada di tengah gini kalau mendekati 0 berarti bagus ya. Karena dia berarti tidak ada resiko terhadap kegagalan, tapi risk-nya tinggi. Berarti kan masih ada yang bermasalah di organisasi tersebut terhadap operasional atau dukungan teknologi informasi. Yang bagus seperti apa? Ya maturity level-nya mendekati zero, kemudian risk proses dan weight-nya juga mendekati zero. Ya, karena kita bisa lihat kalau resikonya itu low, dia biasanya titiknya ada mendekati di tengah. Nah, ini yang menjadi proses ya. Jadi, nanti bentuknya best practice-nya memang seperti ini ya, spider web gitu atau spider charts gitu, tapi bisa juga dalam bentuk yang lain sebenarnya tidak masalah. Nah, ini yang menjadi penting. Nah, yang menarik sebenarnya, ini mungkin sedikit meluas, pendekatan klasifikasi dan juga assessment ini sebenarnya di audit nanti lama-kelamaan bisa bukan digantikan ya, didukung dengan teknologi artificial intelligence ya. Jadi mungkin teman-teman sudah mengetahui lah di ilmu komputer ada beberapa algoritma yang mendukung untuk klasifikasi yang multi-layer dan seterusnya. Jadi bisa digunakan untuk di sini sebenarnya. Jadi karena contohnya kalau misalnya parameternya itu ratusan gitu atau ribuan kan, nggak mungkin pengecekannya satu persatu. Nah, untuk mengecek setiap dokumen juga kalau dengan mengandalkan penglihatan biasa ya pasti akan wasting time. Jadi kalau misalnya itu bentuknya PDF atau file, itu bisa dibaca dengan otomatis, misalnya menggunakan essay analysis atau mungkin dokumen analysis, dokumen summarization, dan seterusnya. Jadi teknik-teknik itu diperlukan untuk membantu proses audit, meskipun nanti judgement-nya itu adalah dari auditor.
Nah, dengan risk measurement ini kita mendapatkan minimal ada 3 hasil analisis. Yang pertama adalah kita mengetahui tingkat pentingnya domain COVID proses di dalam standar internasional terhadap organisasi. Seberapa banyak yang importance point-nya itu tinggi, seberapa banyak yang di tengah, seberapa banyak yang di bawah. Nah, itu nanti menunjukkan seberapa siap, tanda kutip ya, seberapa siap, seberapa comply juga perusahaan itu bisa mendekati standar internasional. Nah, jadi kalau ditanya, oke perusahaan kita akan go internasional, nah itu pertanyaannya di sini juga, jadi dibalik, jadi bisa digunakan menjadi kacamata itu. Kemudian maturity otomatis untuk menunjukkan tingkat kerentanan perusahaan terhadap resiko apapun ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ada resiko itu ada 3 itu, ya itu bisa kelihatan seberapa fragile atau seberapa rapuh perusahaan itu terhadap perubahan. Kemudian di mana letak resiko. Nah, kita bisa melihat ini berarti kelemahan perusahaan itu ada pada status yang resikonya high atau yang merah ini. Nah, itu salah satu cara begitu. Jadi tiga sudut pandang itu bisa dihasilkan dari satu proses kerja risk assurance ini. Nah, dari sampai sini kita udah bisa lihat dari penjelasan 3 kertas kerja dengan ini, ya berarti kita sudah punya hampir sekitar 5 analisis ya. Jadi compliance-nya, kemudian key control, kemudian di sini ada important, maturity, dan resiko level-nya. Jadi itu akan menjadi semacam apa ya, tanda kutip medical report operational IT dengan melihat kondisi existing yang ada, sehingga kemudian kita bisa melangkah ke berikutnya. Jadi itu yang menjadi penting. Terus kemudian apa manfaat bagi organisasi ketika mendapatkan hasil analisis ini? Nah, otomatis dia akan tahu tanda kutip kelemahan-kelemahan apa yang selama ini dipunyai. Jadi oke, saya sudah pakai big data, sudah pakai AI, sudah pakai cloud, tampaknya sudah comply lah dengan industri 4.0, tapi itu secara feature gitu ya, tetapi ternyata di dalam proses bisnisnya kita masih kedodoran sana sini. Nah, itu nanti akan ketahuan dari proses ini. Jadi kita ingin sebenarnya memastikan bahwa gerbong-gerbong di belakangnya itu proses bisnisnya berjalan dengan sangat baik dan memang tidak hanya comply atau berhasil diimplementasikan tanda kutip itu di atas kertas, tapi benar-benar secara technical itu well implemented di perusahaan. Nah, itu yang sebenarnya nanti ingin dihasilkan dari analisis yang ketiga ini. Masih ada satu analisis, yaitu mengenai technical analysis, yang ini sebagai jembatan nanti untuk melakukan substantive test. Nah, nanti akan saya sampaikan di video berikutnya.